Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para penyimak channel YouTube Mamat Rahimat, Facebook Pekebun Milenial, TikTok Mamat Rahimat 82, dan kita akan share juga kepada X Pekebun Milenial. Kita akan lanjutkan membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sindi. Sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang mungkin sisipan-sisipan tambahan. Saya habis membaca-baca kitab dari versi PDF Maqalat Al-Islamiyyin karya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu yang dinisbatkan sebagai imamnya Asy'ariyah. Jadi kalau orang Nahdiyin NU itu dia menisbatkan itu akidah itu kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, beliau itu punya kitab yaitu namanya Maqalat Al-Islamiyyin. Itu isinya ucapan-ucapan dari orang yang dianggap mengaku muslim begitu. Artinya ini firqah-firqah di alam umat Islam itu ketika ada di zaman Abu Hasan Al-Asy'ari itu sudah direkam gitu. Abu Hasan Al-Asy'ari itu lahirnya 260 Hijriah, itu abad ketiga. Meninggal abad keempat, itu sudah direkam itu. Perbedaan-perbedaan pandangan di tengah umat Islam. Jadi kalau ada yang berkata ketika saya sedang membahas tentang Syiah, Mamat sedang mecah belah umat Islam, dia keliru. Kenapa? Umat Islam sudah berpecah. Kalau saya tidak ngomong pun sudah berpecah. Kalau saya mengatakan ini Syiah begini, ini Sunni begini, itu bukan berarti memecah belah. Ini sudah berpecah. Saya hanya menyampaikan inilah Syiah, inilah Sunni. Tujuannya supaya bisa membedakan mana Syiah, mana Sunni. Terus apakah begini? Apakah Syiah sama Sunni mungkin bersatu? Sampai akhir zaman, sampai kiamat, saya pastikan tidak akan pernah bersatu. Sampai hari kiamat, saya pastikan tidak akan pernah bersatu. Terus bagaimana caranya? Umat Islam ini kalau ingin bersatu, dia harus mempelajari agamanya baik-baik. Dan kalau mempelajari agama baik-baik, pasti harus menjadi Sunni. Jadi kalau pengen bersatu, tinggalkan itu. Keyakinan pemikiran Syiahnya tinggalkan. Dan menurut prediksi saya, kalau semuanya meninggalkan hampir gak mungkin. Kalau ada 1-2 tobat dari Syiah mungkin gitu loh. Nah, kita makanya penting kita menyampaikan, oh inilah Syiah itu dengan argumentasi gitu. Jadi kalau bicara berdebat atau menyampaikan argumentasi ilmiah itu penting, bagus gitu. Kan nggak ada paksaan. Kita kan membuat kita cerdas ya. Daripada orang berperang, nih kita kan perang nih, kalau kayak Israel sama Iran itu perang, itu fisik. Lebih bagus kalau perang itu pemikiran. Bahasa lainnya diskusi, gitu kan? Kalau diskusi masa Anda diskusi hal sama orang yang satu sudah klop begitu, itu nggak terjadi diskusi. Kalau mau hidup ini kita sisipan yang kedua boleh. Manusia ini diberikan akal dan diberikan bicara. Harusnya kalau ada perselisihan pemahaman didiskusikan gitu. Diperdebatkan. Diskusinya hanya dengan pikiran saja. Tidak dengan menggunakan senjata.
Ini terlalu primitif sebenarnya kalau orang itu setiap ada perbedaan perang. Bagusnya nih kalau orang udah lebih cerdas, dia hanya diskusi saja. Hanya ngobrol aja, begitu ngobrol. Dia kalau mengikuti sama kita silakan, tidak kita gak usah paksa. Begitu. Ini baru dewasa kita manusia ini harus bersikap tuh begitu. Boleh kita berdebat, beda paham itu boleh, gak masalah. Ketika ada beda pendapat, berdebat, beradu argumen itu boleh. Ini mah debat atau adu argumen boleh. Tapi jangan diselesaikan dengan perang atau main fisik. Ini enggak itu primitif kalau main fisik itu bukan cirinya orang yang berilmu. Orang-orang primitif itu yang begitu, yang barbar itu mainnya fisik. Kita itu kalau kita sudah menjadi levelnya sudah level orang yang berilmu, kalau ada perbedaan itu diskusinya itu diskusi ilmiah. Nah diskusi ilmiah itu bagus, itu membuat cerdas walaupun nggak sependapat. Ya Anda kalau cari yang sependapat mah nggak bisa diskusi. Gitu. Jadi kalau kita membuka argumentasi ilmiah, ini dalam rangka mencerdaskan. Saya tidak pernah, jangankan perang, membunuh orang, memukul orang aja saya nggak pernah. Siapa yang pernah saya pukul? Nggak pernah. Gitu loh. Tapi kalau argumentasi ilmiah, berperang pikiran boleh. Kita namanya beradu argumen. Ciri orang yang berilmu itu beradu argumen. Bukan bermain fisik. Nah, kalau orang sudah tidak mampu beradu argumen, itu cirinya orang lemah, akalnya tuh lemah. Ya kan? Kalau orang itu kuat akalnya, yang diadu argumennya, bukan adu fisik. Kalau adu fisik mah orang primitif. Kalau yang mengadu fisik, apa-apa setiap masalah ribut, jebret. Itu orang-orang terminal gitu loh, anak-anak yang tawuran. Itu yang nggak level gitu loh. Orang semakin tinggi berilmu, yang diadu adalah argumentasi. Apa argumennya yang kuat? Begitu. Ulama itu kalau udah selevel ulama, yang diadu itu argumen. Karena kalau sudah level tertinggi ulama sendiri, itu belum tentu selalu sepakat. Yang diadulah uji argumen. Ini sisipan lah, boleh kita masuk begitu. Kita jangan dibiasakan menyelesaikan masalah itu dengan adu fisik, perang, main senjata, tawuran, jangan. Kita itu harusnya dibicarakan baik-baik, ngobrol baik-baik, diskusi baik-baik, debat baik-baik. Tapi walaupun kita debat, kita bisa ngopi bersama. Paham? Kita harusnya. Umat Islam kan gak mungkin pikirannya sama, gak mungkin. Bukan hanya manusia deh. Kita manusia itu gak mungkin pikiran kita tuh sama, gak mungkin. Otaknya beda-beda, pemahamannya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, wawasannya beda-beda. Begitu loh kepentingan. Nah kita ini harusnya dibiasakan berdebat, dibiasakan adu argumen. Ini biasanya kan gitu kalau kayak di parlemen tuh. Tapi kadang-kadang orang di parlemen aja mereka adu argumen, kadang-kadang saling jotos. Ini gak dewasa gitu loh. Kita ini semakin dewasa seseorang ketika beda pendapat, dia hanya menyampaikan pendapat aja. Nggak diinikan dengan fisik, enggak gitu. Ini kalau udah fisik itu main fisik, perang segala macem, bom sana sini ngebunuh, itu sudah primitif sebenarnya. Ini kan terjadi. Kalau bisa kita itu main diskusi aja, diskusinya tataran ilmiah, karena sebenarnya semua itu karena perbedaan pandangan gitu. Ini kalau misalkan sekarang kembali masalah Syiah dan Sunni, itu terjadi karena perbedaan pandangan. Kenapa ribut? Karena ada beda pandangan. Beda pandangan itu jangan diselesaikan dengan perang. Beda pandangan itu harusnya diselesaikan dengan debat. Iya kan? Debat dibiasakan ini harusnya. Bahkan setiap pemeluk agama itu kan beda-beda keyakinan, jangan dibiasakan dengan perang, tapi dibiasakan dengan debat. Ada debat ilmiah gak masalah, dibuka aja diskusi agama antar agama, debat aja. Nah, kita harus buka debat itu. Kalau orang terbiasa berdebat, jadi lebih bijaksana. Kalau orang tidak membuka berdebat, berdiskusi, yang ada perang, ya kan?
perang fisik. Ini yang gak bagus. Makanya kita harusnya nih civilization itu atau negara atau minimal nih media sosial itu dibiasakan kita itu menjadi tempat perdebatan ilmiah gitu. Supaya orang diskusinya ilmiah. Berantemnya itu berantem argumen gitu loh. Jangan berantem fisik. Kalau orang di fisik itu gak sanggup, itu difasilitasinya di media sosial aja gitu. Diskusinya begitu. Gak usah ketemu kalau perlu. Gak usah ketemu gak usah ketemu langsung gitu. Kan kalau nggak ketemu langsung nggak saling jotos kan. Gitu. Nah, ini sisipan nggak tahu keberapa nih. Kita ini menyaksikan orang-orang itu lemah pikiran. Akhirnya kalau ada yang dia nggak sependapat, diselesaikannya itu dengan main fisik. Anak-anak muda dengan tawuran. Ada yang sampai dibunuh, anak-anak muda, anak pelajar dibunuh. Saya baca berita. Ini mana? Ini kenapa bisa begitu? Karena lemah pikirannya. Dia nggak biasa berargumen gitu loh. Kalau orang model saya ini yang terbiasa berargumen, dari kecil saya biasa diskusi, saya nggak pernah ribut, nggak pernah saya ikut tawuran, saya ribut juga nggak pernah. Karena yang kalaupun ribut ada ribut pikiran gitu loh. Kita mendebat, bahasanya ini berdebat, ini salah, ini benar, argumennya gini gitu. Tapi nggak pernah kita ribut fisik tuh, nggak pernah. Kita tuh dibiasakan, ini usulan dari saya. Kita ini manusia itu biasakan beradu argumen. Jangan beradu otot. Biasakan kita itu berdiskusi, mendebat itu dibiasakan. Dibiasakan aja, debat ilmiah tuh dibiasain aja. Jangan main ribut. Nah, kalau orang sudah tidak bisa beradu argumen, main ribut, itu ciri primitif. Ya kan, nah sekarang itu kadang udah mulai tren juga kalau nggak diselesaikan kita ributnya fisik. Itu nggak, ya itu primitif itu gaya primitif itu. Nah kalau kita yang gayanya gaya orang yang berilmu itu masalah itu diselesaikannya dengan di atas meja. Apa? Di atas meja berdiskusi, berdebat, beradu argumen. Berdiplomasi, apa namanya itu bukan diadu dengan adu fisik begitu loh. Ini kita usulkan ya, segala sesuatu itu nggak ada yang selesai dengan peperangan gitu, nggak ada. Tidak ada suatu masalah itu bisa selesai dengan perang hanya panjang. Jadi masalah itu selesaikannya itu dengan berdebat, dengan beradu argumen, dengan berdiplomasi. Diplomasi ini harusnya jadi kekuatan. Untuk mencapai masalah itu, kita harusnya dengan diplomasi. Diplomasi itu adanya dengan debat. Kan debat. Nah, itu harus dibiasakan berdebat itu, harusnya dibuka aja. Makanya jangan dibatasi orang yang mendebat itu. Nah, memang kalau bisa bagusnya memang harus kalimat-kalimat yang sopan. Apalagi nggak apa-apa. Nah, ini ada media sosial ini memfasilitasi kita untuk berdebat hal-hal yang menjadi perdebatan ilmiah gitu loh. Supaya tambah cerdas masyarakat masyarakat kita supaya cerdas. Karena kecerdasan itu dilatihnya dengan diskusi, dengan berdebat, dengan beradu argumen. Yang diadu tapi apa? Argumen. Argumen itu apa sih? Reasoning, alasan, hujah. Diadu itu ada hujah. Misalkan kenapa ini adu. Nah, kalau orang terbiasa dengan diskusi akan cerdas. Oke. Umat Islam ini sudah berpecah. Ada Syiah, ada Sunni. Jadi kalau kita mengatakan ini Syiah begini-begini, itu bukan memecah belah umat Islam. Ini udah pecah. Ini sudah berpecah. Sampai hari kiamat tidak akan bersatu kalau begini caranya. Maka kalau Anda pengen merunut, kita kalau kayak saya sih, ini seorang ustadz, seorang yang penuntut ilmu, saya ini ada merunut yang benarnya begini berdasarkan argumentasi ilmiah. Gitu aja. Bahwa kamu menerima ya terserah kamu, nggak menerima terserah kamu. Kita tidak pernah maksa kok, terserah. Tapi bagusnya segala sesuatu itu lagi apa-apa selesaikan dengan diskusi. Dan memang kalau memang gak selesai dengan diskusi, ya biarin aja. Nah, kalaupun Anda gak selesai dengan berdiskusi, berdebat misalkan,
ya udah saling menghormati aja gitu. Tapi jangan main fisik. Masalahnya nih kalau saya perhatikan, memang ada karakter manusia itu nggak bisa diskusi. Dia itu kalau nggak sependapat sama orang, ingin memaksakannya itu membunuh kadang-kadang. Nah, ini primitif nih. Ini primitif nih. Kita tidak dicela kalau sekedar berdiskusi, beradu argumen, itu nggak dicela. Tapi kalau sudah membunuh, itu nih memaksakan kehendak. Tapi terserah ini sisi dunia ini gak rame memang kali ya kalau nggak ada saling pembunuhan. Kita sudah terlalu dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam ada. Karena masalahnya kenapa terjadi pembunuhan itu, karena kadang-kadang ketika argumentasi itu keluar, orang tidak menerima juga, ingin memaksakan. Nah, bentuk kenapa orang kadang membunuh itu karena kadang ingin mengambil hak orang lain. Ini kisahnya, Anda tahu awal pembunuhan, kita cerita Qabil dan Habil. Ini kadang bisa tukar-tukar itu namanya, terserah, itu kita nggak begitu penting namanya. Qabil dan Habil. Nah, katanya kalau Qabil itu, satu versi adalah Qabil itu, ini versi-versinya, namanya kita nggak begitu penting loh. Qabil itu ceritanya kan ada anak Adam itu dia melahirkan itu sepasang, dan pernikahan di anak Adam itu dia harusnya disilang ya. Tapi ini ada salah satu yang Qabil itu itu yang lahir sama dia itu lebih cantik, dia gak mau disilang, pengennya sama ini. Lagi-lagi ini masalah perempuan, ya kan? Nah, kenapa terjadi akhirnya dia membunuh itu, berebut perempuan? Ini berebut perempuan juga kadang-kadang bisa terjadi itu peperangan. Nah, jarang orang yang kadang-kadang memang kalau orang udah menerima aja, ya udah ini hak saya ambil aja walaupun jelek. Itu aman memang negeri ini, dunia ini aman memang kalau udah begitu. Tapi kan kecenderungan enggak ada yang begitu itu. Oh, ini saya pengennya sama ini, walaupun haram saya sikat gitu loh. Nah, ini masalahnya. Ini kayak nih, kalau warisan misalkan, kalau misalkan kamu dibagi ini bagian kamu, ini bagian kamu, ya udah saya terima apa deh, ya aman. Tapi kan yang membuat kagak aman itu karena saya pengen lebih banyak, begitu akhirnya berantem, punya orang lain disikat. Ya ini masalahnya, ya ini yang suka yang begitu namanya orang fasik, orang dolim. Tapi kalau yang nerima aja, kalau ada orang ditetapkan ini namanya orang mukmin. Orang mukmin itu nerima aja. Kamu bagiannya ini, saya terima, alhamdulillah, semoga berkah. Nah, makanya orang mukmin itu selalu dicintai karena selalu nerima. Mau diapain aja. Bayangkan ya, bayangkan kalau umat ini tidak ada yang mukminnya, ini repot, ini semuanya berantem terus. Tapi orang mukmin nerima. Kadang-kadang orang mukmin itu kadang perang atau maksa itu karena sekedar mempertahankan hak aja. Tidak mau mengambil hak orang lain, enggak, dia hanya haknya aja. Gitu loh, haknya aja. Ini karena berhak, karena dia ada haknya kita ambil aja. Kalau misalkan karena manusia itu memang kadang gitu ada ngerampas hak orang. Gitu. Jadi lagi-lagi ya, jangan ada anggapan saya memecah belah umat Islam atau Syiah dan Sunni. Tidak, Syiah dan Sunni sudah ada. Udah terus digambarkan ini sampai Abu Hasan Al-Asy'ari sudah mencatat ini Syiah itu mulainya kapan. Dan yang mendirikannya siapa? Yahudi. Lagi-lagi yang memecah belah umat Islam ini Yahudi. Sekarang, nah kita terserah sisipan. Kalau terjadi perang antara Syiah yang itu Iran dan Yahudi atau Israel, ini adalah sebenarnya itu menjadi kesempatan mereka Syiah itu untuk berdakwah. Oh, ternyata yang berani melawan Israel hanya Syiah. Nah itu, yang benar ini Syiah. Ini penyakitnya. Ketika kita bongkar ada Syiah itu, mereka marah. Yang marah itu Syiah, yang Sunni nggak marah. Yang murid itu ini masalahnya sebabnya kita nggak pernah tahu apakah mereka benar-benar perang atau drama. Dan karena dari awal Syiah sama Yahudi itu dia itu saudara. Kenapa saudara? Karena Syiah itu didirikan oleh Yahudi untuk memecah belah umat Islam, yaitu Sunni.
Jadi Sunni sama Syiah jelas lebih bermusuhan dibanding Syiah sama Yahudi. Si masa Yahudi dia satu klub. Tapi yang tampaknya ditampakkan kan, oh Syiah itu Muslim. Karena dia bersahadat. Dia sekarang ya mungkin yang tampak lahirnya adalah Muslim mungkin, tapi dohirnya itu Muslim, tapi batinnya itu memusuhi kita. Dan buktinya juga ada kekafiran juga. Banyak kekafiran dari Syiah. Walaupun kita nyebut lagi ya, dari Syiah itu ada juga yang tidak sampai derajat kafir. Ekstrim. Kita terserah lah sisipan keberapa. Ekstremis di setiap tempat itu ada. Di setiap agama itu ekstremis itu ada. Ekstrim ini yang membahayakan ini, yang ekstrim. Syiah itu ada yang ekstrimnya juga, walaupun secara umum Syiah itu ekstrim, tapi dari Syiah itu ada yang sangat ekstrimnya. Yang mengaku Sunni juga ada yang ekstrimnya juga. Khawarij itu ngakunya Sunni, tapi sebenarnya Khawarij itu ekstrim itu, yang disebut dengan takfiri. Maka kita itu harus dihajar semua yang ekstrim itu, supaya kita menjadi moderat semuanya. Moderat itu di tengah, yang di tengah itu lebih enak. Itu ekstrim, segala sesuatu kalau udah ekstrim itu kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa Qurannya adalah musrif. Musrif itu melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas sudah jelek. Dalam segala hal itu kita tidak boleh melampaui batas. Begitu. Oke. Jadi saya baca dari kitab Maqalat Al-Islamiyin itu. Kemarin kita sudah bahas ya, yang kita rencananya mau fokus di membahas ya, tapi kan Maqalat Islamiyin kan pendapat yang banyak macam-macam, dia keluarlah ucapannya Khawarij. Bagaimana sejarahnya? Ada masalah Jahmiyah, Jahm bin Sofwan segala macam, Mu'tazilah. Akhirnya kan jadi banyak masalahnya pikiran. Jadi saya nggak bisa hanya fokus ke Syiah, tapi saya bacanya sedikit-sedikit. Sekarang kan itu ya udah anggap aja sebagai sekarang sisipan ilmu aja saya mengkaji kita Maqalat Islamiyin, tapi yang akan saya tampilkan khusus masalah Syiah. Nanti kalau yang lain kita kesempatan lain. Jadi mungkin saya tidak kasih tambahan sisipan untuk Syiah saat ini. Kita akan lanjutkan membahas kitab usul fikih aja karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa minha, dan dari sebagian usul-usul yang diambil dari Al-Quran dan Surah itu qaidul kulliyah adalah al-wajibatu tazamu al-mukallafina wa taklifu yakunu bil bulugi wal aqli. Wa minha, dan dari sebagian kaidah usul fikih itu atau kaidah kuliah itu ada al-wajibatu taljamul mukallafina, yang kewajiban itu wajib terhadap mukallaf. Jadi hanya orang yang mukallaf yang dapat kewajiban. Wa taklifu yakunu bitul bulugi wal aqli, dan taklif itu adalah beban syariat. Itu yakunu atau mukallaf itu disebut mukallaf itu adalah yakunu, terjadinya itu bil bulugi wal akli, karena dia telah balik dan dia berakal. Jadi kalau dia anak kecil, dia itu belum balik. Karena dia belum balik, maka dia tidak dibebani kewajiban. Begitu juga orang yang berakal. Orang berakal itu dapat kewajiban. Tapi kalau dia gila, itu nggak ada beban syariah itu kan. Karena itu kalau orang gila membunuh, dia tidak dapat kisos. Yang salah itu keluarganya atau pemerintah, kenapa membiarkan orang gila berkeliaran gitu loh. Karena itu orang gila itu harus ada yang ngejaganya. Yang jaganya itu adalah keluarganya atau kalau enggak masyarakat. Karena kalau enggak akan membuat madorot. Negara yang mengatakan ini orang-orang terlantar itu. Orang gila itu begitu diatur. Karena kalau orang gila berkeliaran bisa membunuh, itu enggak ada hukumnya juga. Orang gila mau diapain? Wal lafatu tajibu alal mukallafina wa ghairihim.
Tapi bagaimana kalau dia ada perugian harta misalkan wal itlafatu dan perugian harta tersebut, perugian materi, itu tajibu alal mukallafina wa ghairihim. Dia wajib untuk diganti baik dia mukallaf atau dia orang gila, bukan mukallaf. Jadi maksudnya gini. Kalau ada anak kecil dia melakukan perugian, merusak harta orang, itu wajib ditebus. Yang bayarnya itu keluarganya. Begitu juga orang gila, kalau orang gila itu dia melakukan perugian, itu harus diganti juga. Yang ganti keluarganya. Ya, makanya karena itu kalau kamu punya orang gila, dijaga, dipasung kalau malah perlu. Kalau nggak sanggup, serahin kepada negara yang menjaganya. Gitu. Karena kalau dia melakukan perugian, tetap dia harus diganti. Begitu juga orang misalkan tadi dia tidak berakal, dia sedang tidur. Dia tiba-tiba menyembelih sapi orang, harus diganti, gitu loh. Kenapa? Karena kamu sedang merugikan orang lain. Wa khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin mal itlafi yathbutul badal wa yantafi ta'thim anhu wazzalal. Katanya itu dalam kaidah fikihnya begitu kalimat. Wa khata kekeliruan, kesalahan, wal ikrah dipaksa, wan nisyanu atau kelupaan, asqatahu ma'budun ar-rahmanu digugurkan dosanya oleh Allah ar-Rahman, lakin mal itlafi yathbutul badal, tapi kalau ada perugian materi itu yathbutul badal wajib diganti, wayan tapi ta'thim anhu wazal, tapi dosanya itu dihapus, tidak berdosa. Begitu. Tapi kalau ada perugian, kamu tetap harus ganti karena merugikan orang lain. Karena itu wal itilafatu tajib walal mukallafina wa ghairihim. Perugian itu wajib diganti baik oleh mukallaf yang melakukannya atau selain mukallaf. Misalkan dia orang gila atau anak kecil, kalau melakukan perugian harus diganti. Famatakanal insanu balighun akilan wajabat alaihil ibadatul lati wujubuha amun. Wa wajabat alaihil ibadatul khassatu idza tasafa bisifatin man wajabat alaihim bi asbabiha. Jadi kalau ada orang itu yang sudah balik dan berakal. Kalau misalkan ada orang itu balik dan berakal, maka wajib atas dia itu ibadah-ibadah yang kewajiban ibadah itu umum. Itu umum, itu ya udah harus wajib karena dia balik dan berakal. Dan wajib juga atas dia itu ibadah-ibadah yang sifatnya khusus. Bila mana dia itu orang yang balik dan berakal tersifati dengan sifat-sifat yang wajib atas mereka itu dengan sebab-sebab ibadah yang khusus tersebut. Jadi kalau dia misalkan balik dan berakal, dia itu kena ibadah khusus, jadi wajib juga ibadah khusus. Wan nasi wal jahilu ghairu mu'akhadina min jihatil ithmi la min jihatil dhamani fil mutlifati. Orang yang kelupaan dan orang yang bodoh, nggak tahu maksudnya, maka dia tidak disiksa karena dari arah dosanya, tapi dia wajib menanggung dari arah perusakan. Dari tadi kalau dia ada merusakkan materi, dia harus ganti. Kita baca kaidahnya, baca syarahnya. Wan nasi minal qawaidi inda ulama'i syariati aidan qauluhum. Jadi dari kaidah di sisi ulama syariah juga adalah ucapan mereka al-wajibatu talzamul mukallafina. Jadi kewajiban itu wajibnya itu hanya untuk mukallaf. Wal muradu bil mukallafi man kana indahu sifatani al-bulughu wal aqlu. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah orang yang kana indahu ada di sisi dia itu adalah sifatani, dua sifat, yaitu
Al-bulughu wal aqlu, balik dan berakal. Jadi disebut mukallaf adalah balik dan berakal. Faman kana majnunan lam talzamhu at-takalifu. Barang siapa yang gila, maka tidak wajib atas dia itu takalif, beban-beban syariat itu gak wajib kalau orang gila. Wa hakadha aidan man lam yablugh minas sibyani fa innahu la talzamuhu takalifu. Dan begitu juga orang yang belum balik dari anak-anak kecil, maka sesungguhnya orang yang belum balik itu la talzumuhu takalifu, tidak diwajibkan bagi dia itu takalif, itu beban-beban syariat itu belum wajib. Dia belum umur yang 5 tahun belum wajib sholat misalkan. Wa kama taqaddama ma'ana anna khitab syari'i ala naw'aini. Dan sebagaimana telah berlalu bersama kita bahwa sesungguhnya khitab syar'i itu terdiri di atas 2 bentuk. Al-awwalu, yang pertama adalah khitabut taklifi bil ahkami taklifiyatil khamsati. Khitab taklifi yang terkait dengan hukum-hukum taklifiyah yang 5, itu yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang haram, yang makruh. Itu adalah hukum taklifi. Itu untuk itu khitab taklifi, hukum taklifi. Asani, yang kedua adalah khitabu wad'i kal khitabi biwujubid dhamani wa sihatil af'ali. Dan yang kedua adalah khitab wad'i, seperti khitab wajibnya dhaman dan sahnya perbuatan. Jadi kalau di sini syarat, ini rukun, kan kalau tadi sebut kemarin kan. Ini ada syarat, ini rukun, ini wajib dhaman, begitu. Nah, itu maksudnya khitab dhaman, khitab wad'i. Berarti kalau begitu, kalau orang walaupun dia orang gila, kalau dia melakukan perusakan wajib diganti karena ini adalah khitab atau ini adalah hukum wad'i. Sebagaimana kalau orang gila, dia memiliki harta wajib dikeluarkan zakatnya karena ini adalah terkait dengan wad'i. Kalau kamu punya harta, keluarkan zakatnya. Begitu. Bukan terkait dengan taklifi. Fal khitabut taklifi la yata'allaqu bil mukallafina bil wajibati wal muharramati. Maka sesungguhnya khitab taklifi itu tidak terkait dengan mukallaf. Tidak terkait kecuali kepada mukallaf, maksudnya salah baca. Jadi khitab taklifi itu dia tidak terkait kecuali hanya untuk mukallaf. Dengan kewajiban atau dengan pengharaman. Tetapi di dalam hal yang mubah, lakin fil mubahati wal ma'fuwi anha, tapi dalam hal yang mubah dan dimaafkan darinya, hadhihi tashmulu hatta ghairul baligina, tapi ini mencakup bahkan bukan terhadap orang balik. Jadi kalau dalam masalah mubah dan yang dimaafkan itu mencakup bahkan bukan orang balik pun masih tercakup. Amma bin nisbati lil itlafi, tetapi kalau nisbatnya tentang perusakan, fahada kama yata'allaqu bil akili yata'allaqu aidan bil majnuni. Jadi kalau bicara perusakan, maka itu terkait sama orang yang berakal, begitu juga berkait juga sama orang gila. Artinya kalau orang gila melakukan perusakan materi, dia tetap harus ganti, yang ganti keluarganya gitu. Falau atlafal majnunu malan li ghairi wajib alaihi dhamanu. Maka bila mana orang gila itu merusak harta orang lain, maka wajib untuk menggantinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.